Pernah nggak sih kalian lihat sebuah tabel data terus mikir, "Hah, ini kan cuma angka-angka aja." Gimana kalau saya bilang di dalam baris dan kolom yang kelihatannya kaku itu sebenarnya ada cerita yang tersembunyi? Nah, hari ini kita akan buktikan itu. Kita akan bongkar data untuk melukis potret Kecamatan Batu Licin. Oke, ini dia bahan dasarnya. Sebuah tabel sederhana. Isinya ya nama desa, tipologi, luas wilayah, sama ketinggian. Kelihatannya sih emang teknis banget ya. Tapi percaya deh, di balik semua angka ini ada denyut kehidupan dan identitas sebuah komunitas. Jadi ini dia misi kita. Kita akan pecahkan kode di balik data ini untuk mengungkap kisah Kecamatan Batu Licin. Kita akan ubah baris dan kolom yang diam ini jadi sebuah narasi yang hidup. Yuk kita mulai petualangannya. Oke, langkah pertama sebelum kita bisa ngerti ceritanya, kita mesti tahu dulu dong lokasi kejadiannya di mana. Kita perlu pasang pin di peta. Jadi, semua data yang kita bahas ini asalnya dari satu kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, ini panggung cerita kita, tempat di mana semua detail unik dari wilayah ini akan kita tampilkan. Sekarang kita lihat yuk gimana angka-angka ini mulai ngasih kita gambaran fisik dari wilayah Batu Licin. Kita akan fokus kedua hal dulu, seberapa luas wilayahnya dan seberapa tinggi lokasinya. Dan di sini nih, datanya mulai nunjukin sesuatu yang menarik, kontras yang tajam banget. Ternyata, desa-desa di Batu Licin itu ukurannya beda-beda jauh loh. Seberapa jauh bedanya? Ini dia juaranya, sang raksasa di kecamatan ini, Desa Danau Indah. Luasnya mencapai 3.184 hektar. Ini yang paling luas di Batu Licin. Coba deh, ingat-ingat angka ini ya. Sekarang, bandingin sama yang ini. Desa Segumbang, luasnya cuma 426 hektar. Wah, bedanya jauh banget kan? Kalau kita visualisasikan, perbedaannya jadi dramatis banget. Wilayah Danau Indah itu bisa muat lebih dari 7 desa Segumbang di dalamnya. Coba bayangin dampaknya. Satu desa yang super luas mungkin punya tantangan administrasi yang kompleks. Sementara desa yang lebih kecil mungkin komunitasnya jauh lebih erat. Kontrasnya tuh nggak cuma soal luas wilayah loh. Coba kita lihat ketinggiannya. Ada Sukamaju yang lokasinya paling tinggi, 25,5 meter di atas permukaan laut. Terus di sisi lainnya, ada Batu Licin, Kresik Putih, dan Gunung Tinggi yang posisinya pas di garis pantai, 0 meter. Ini bukan cuma angka. Ini petunjuk besar tentang cara hidup mereka yang bakal kita lihat sebentar lagi. Oke, setelah kita paham soal kondisi fisiknya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling manusiawi dari data ini, tipologi ekonominya. Ini soal gimana sih cara warga di sana mencari nafkah sehari-hari? Nah, tabel ini tuh kayak nunjukin DNA ekonomi tiap desa. Ada yang hidupnya dari laut, sebagai nelayan, ada yang bergantung sama suburnya sawah, bahkan ada juga yang unik, jadi pusat industri atau perkebunan. Coba yuk kita lihat polanya gimana. Nah, pas kita rangkum semua, polanya jadi kelihatan jelas banget. Tulang punggung ekonomi Batu Licin itu agraris. Ada 4 wilayah persawahan dan 3 wilayah pesisir yang hidup dari laut. Tapi yang bikin ini jadi menarik, ada 2 yang beda sendiri. Satu pusat industri raksasa, Danau Indah, dan satu komunitas perkebunan, Sukamaju. Ini nunjukin ekonomi yang dinamis, di mana tradisi agraris itu jalan bareng sama industri modern. Oke, sekarang waktunya kita satuin semua kepingan puzzle yang udah kita kumpulin. Yuk kita gabungin data geografi, ukuran, dan mata pencaharian buat lihat gambaran besarnya kayak apa. Inilah potret yang berhasil dilukis dari data-data tadi. Jadi Batu Licin itu sama sekali bukan tempat yang monoton. Ini tuh kayak sebuah mozaik yang kaya warna. Ada denyut kehidupan para nelayan di desa-desa pesisir, ada hamparan sawah ijo yang jadi lumbung pangan, ada satu desa industri raksasa yang jadi motor ekonomi modern, dan ada satu desa perkebunan yang tenang di dataran tinggi. Ini ngingetin saya sama kata-katanya Sherlock Holmes. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang jelas yang tidak pernah diperhatikan oleh siapapun. Dan rasanya ini pas banget ya. Kisah Batu Licin itu sebenarnya selalu ada di sana, tersembunyi di dalam baris dan kolom data yang sederhana. Kita cuma perlu ngelihatnya dari sudut pandang yang beda. Nah, ini semua akhirnya nimbulin satu pertanyaan penting untuk kita semua. Sebenarnya, cerita apa sih yang disembunyikan oleh data di lingkungan kalian sendiri? Di balik nama jalan, statistik penduduk, atau peta wilayah tempat tinggal Anda, cerita unik apa yang sedang menunggu untuk diungkapkan?